saya akan mencoba menjelaskan hukum bisnis secara sederhana. Nah, hukum bisnis terbagi menjadi dua kata, yakni hukum dan bisnis, di mana kedua kata tersebut memiliki pengertiannya masing-masing. Menurut seorang ahli hukum yaitu HMN Purwo Sujipto SH, hukum adalah keseluruhan norma yang oleh penguasa negara atau penguasa masyarakat dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat. Kemudian, bisnis adalah semua aktivitas yang melibatkan penyediaan barang dan jasa yang diperlukan dan diinginkan oleh orang lain yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, lalu bagaimana pengertian hukum bisnis? Baiklah, hukum bisnis adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktek bisnis. Hukum bisnis adalah hukum yang mengatur tentang aktivitas ekonomi berupa perdagangan, pelayanan jasa, dan keuangan yang dilaksanakan secara terus-menerus bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Materi selanjutnya adalah tujuan hukum bisnis. Yang pertama, menjamin berfungsinya keamanan mekanisme pasar secara lancar dan juga efisien. Yang kedua, melindungi berbagai jenis usaha, terkhususnya bagi usaha kecil menengah atau yang biasa disingkat dengan sebutan UKM. Nah, yang ketiga, hukum bisnis bertujuan untuk membantu atau memperbaiki sistem keuangan, juga sistem perbankan. Yang terakhir, memberikan perlindungan terhadap pelaku ekonomi atau biasa disebut sebagai pelaku bisnis. Baiklah, materi selanjutnya adalah fungsi hukum bisnis. Adapun fungsi atau manfaat hukum bisnis diantaranya, yang pertama, dapat dijadikan sumber informasi yang bermanfaat bagi semua pelaku bisnis. Yang kedua, dapat memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban dalam praktek bisnis. Pelaku bisnis dapat lebih mengetahui hak dan kewajiban saat membangun sebuah usaha agar usaha atau bisnis mereka tidak menyimpang dari aturan yang ada di dunia perbisnisan yang telah tertulis dalam perundang-undangan dan tidak ada yang akan dirugikan. Yang ketiga adalah mewujudkan suatu watak atau pelaku-pelaku bisnis sehingga terwujudnya kegiatan di bidang bisnis atau kegiatan usaha yang adil, jujur, wajar, sehat, dan dinamis karena dijamin oleh kepastian hukum. Sekian, terima kasih. Sumber hukum bisnis. Sumber hukum yang berlaku di Indonesia yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Kedua sumber tersebut merupakan dasar terbentuknya hukum bisnis atau hukum yang digunakan dalam menjalankan bisnis. Sumber hukum bisnis secara formil dari segi undang-undang antara lain, yang pertama, adanya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang disingkat dengan KUHP Perdata yang mengatur tentang hubungan baik hubungan asas kebendaan maupun antara perorangan dan badan hukum. Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disingkat dengan KUHP yang antara lain mengatur tentang tindak pidana dalam bisnis seperti penipuan. Yang ketiga, adanya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang disingkat dengan KUHD yang mengatur persoalan perdagangan secara khusus yang belum diatur dalam KUHP Perdata seperti bentuk badan usaha meliputi CV dan firma. Yang keempat, adanya peraturan lain di luar KUHP Perdata, KUHP, dan KUHD. Selain hukum bisnis yang telah disebutkan, hukum bisnis juga berasal dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang melakukan transaksi. Pasal 1338 KUHP Perdata memperlakukan asas kebebasan berkontrak di mana para pihak dapat menentukan sendiri aturan yang terdapat pada perjanjian yang mereka sepakati, dan perjanjian tersebut akan berlaku secara sah sebagai undang-undang yang mengikat para pihak. Ruang lingkup hukum bisnis. Hukum bisnis itu sendiri memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan telah diatur di dalam undang-undang. Pada umumnya, ruang lingkup hukum bisnis itu mencakup beberapa hal, diantaranya bentuk badan usaha,
seperti PT, firma, dan CV, kegiatan jual beli termasuk di dalamnya itu ekspor dan impor, investasi atau penanaman modal, ketenaga kerjaan, pembiayaan, jaminan utang dan surat berharga, hak kekayaan intelektual, asuransi, dan yang lainnya yang berkaitan dengan kegiatan bisnis.